Perkenalkan, nama saya Nufita Teluk Nahak, NPM 52200002, kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan unsur helium dan gadolinium. Penemuan dan penamaan unsur helium dan gadolinium. Unsur helium ditemukan oleh dua orang kimia, yaitu Per Theodor Cleve dan Niels Abraham Langlet pada tahun 1903, sementara gadolinium ditemukan oleh Jens Charles Galicer dan Marie Knack pada tahun 24 April 1817 sampai 15 April 1894. Penamaan unsur helium dan unsur gadolinium. Unsur helium berasal dari nama dewa matahari Yunani, yaitu Helios dengan simbol He, sedangkan unsur gadolinium berasal dari nama gadolinium dengan simbol Gd. Karakteristik unsur helium dan unsur gadolinium. Unsur helium merupakan gas monokromik ringan, tidak berbau, tidak berwarna, inert. Gas ini biasa membentuk molekul diatomi, tapi hanya lemah dan pada suhu mendekati nol mutlak. Sedangkan unsur gadolinium merupakan logam putih keperakan yang lembut dan licin, yang bersifat ulet dan mudah dibentuk. Sifat-sifat unsur helium dan unsur gadolinium. Sifat umum unsur helium: nama helium dengan simbol He, pengucapan helium. Penampilan: gas tak berwarna, akan menjadi merah jingga ketika diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi. Sifat umum unsur gadolinium: nama gadolinium dengan simbol Gd, pengucapan gadolinium. Penampilan: logam lembut, ulet, putih keperakan. Kejadian di alam. Dalam unsur helium memiliki kejadian yang berbeda, yaitu kejadian reaksi fisi dan kejadian reaksi fusi. Kejadian reaksi fisi seperti tidak umum di alam, sementara kejadian reaksi fusi umum terjadi di bintang seperti matahari. Sedangkan kejadian di alam gadolinium merupakan konstituen dalam banyak mineral seperti monasit dan basnasait yang merupakan oksida. Yang berikut isotop. Unsur helium, terdapat setidaknya 8 isotop helium yang dikenal, namun hanya helium ketiga dan helium keempat yang stabil. Di atmosfer bumi hanya terdapat 1 atom 3 helium sebagai setiap 1 juta atom 4 helium. Sedangkan unsur gadolinium terdiri dari 6 isotop yang stabil dan 1 radioisotop. Unsur gadolinium terdiri dari 6 isotop yang stabil, diantaranya itu 154 gadolinium, 155 gadolinium, 156 gadolinium, 157 gadolinium, 158 gadolinium, dan 160 gadolinium. Dan ada 1 radioisotop dalam unsur gadolinium, diantaranya 152 gadolinium dan 158 gadolinium. Yang paling melimpah atau kelimpahan alaminya mencapai 24,8% di bumi. Ekstraksi. Unsur helium sebagai penggunaan dalam skala mulia. Helium diekstraksi menggunakan distilasi fraksional gas alam yang mampu mengandung 7% helium. Sedangkan unsur gadolinium relatif stabil di udara kering, tapi mudah kusam di udara lembab dan membentuk lapisan oksida yang menempel dengan lemah. Gadolinium juga bereaksi lambat dengan air dan mudah larut dalam asam encer, serta gadolinium juga memiliki daya tangkap neutron termalnya lebih tinggi dan dari semua unsur. Penggunaan unsur helium untuk pengisi balon udara. Helium yang tidak relatif juga bisa digunakan untuk mengganti nitrogen untuk membuat udara buatan yang dipakai dalam penyelaman dasar laut. Helium yang berwujud cair juga dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Unsur gadolinium yang pertama, gadolinium digunakan dalam paduan besi dan kromium untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu dan oksidasi yang tinggi. Gadolinium digunakan untuk membuat garnet gadolinium yttrium yang memiliki aplikasi gelombang mikro. Yang berikut senyawa. Senyawa dari unsur helium terdiri dari Hene, AgNe10, dan WHE2.
unsur gadolinium terdiri dari senyawa GdCl3, Gd2O3. Yang berikut efek kesehatan dari unsur helium dan gadolinium. Unsur helium dapat diserap ke dalam tubuh jika terhirup. Kontak helium cair pada kulit bisa memicu dinginnya atau frostbite, dan dalam kasus-kasus yang membutuhkan amputasi anggota tubuh. Sedangkan unsur gadolinium, dengan adanya gejala seperti pembakaran asam pada kulit, gangguan mental, kejang otot, kerusakan ginjal, dan pemborosan otot. Sekian dan terima kasih.